Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu ya. Jadi kita lihat sudahkah dia move on saat ini atau belum ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Pisces, langsung saja ini dia. Sudahkah si dianya move on dari kamu atau belum? Oh, tentu ya. Kok kayaknya jawabannya belum nih bos, belum, nggak ada cerita, nggak ada, nggak ada katanya, nggak bisa, gitu ya. Jadi kayak dia tidak mengakui bahwa adanya gagasan perpisahan dalam hubungan kalian, tidak diakui. Walau misalnya kamu kayak mengingat bahwa hubungan ini tuh, kamu menyematkan dia berstatus sebagai mantannya kamu, itu tuh sebab karena dirinya, tapi bisa itu dia sangkal mati-matian gitu. Ada beberapa di sini soalnya Mari lihat ya, ini kayaknya ngomong-ngomong pisah sama kamu sudah berkali-kali ya, atau bukan dari kamu tapi bukan dari dia tapi dari kamu. Jadi kok kayaknya gagasan perpisahan bukan lagi menjadi sebuah bunyi ya yang janggal dalam hubungan kalian, udah menjadi kayak sebuah kebiasaan katanya gitu loh. Itu ya, kebiasaan kamu bilang cerai gitu kalau bertengkar. Atau dia yang chatting kamu, kutalak kamu gitu ya. Tapi bisa dari sekian, katanya tuh kan kalau talaknya muslim tuh kan 3 kali ya. Boleh-boleh di sini tuh ngomong talaknya itu tuh nggak tahu lah entah udah berapa kali, entah udah 4 kali minimal gitu ya. 5 kali gitu. Tapi ya kan kalau menurut dia enggak, belum selesai. Seperti itu tuh hanya kayak bunyi suara aja ya, bunyi-bunyian aja gitu ya, yang nggak ada ruhnya, yang nggak ada maknanya gitu loh. Itu ya. Jadi dia bilang ini tuh ngapain move on? Apa sebabnya move on? Apa gunanya move on? Nggak ada di sana, nggak ada gitu. Sekalipun dia yang melihat, karena ini orang masih tetap ya, masih tetap ini peduli sama kamu, masih tetap ini tuh kepoin kamu, walaupun dia melihat bahwa belakangan hari ini sejak kalian ngomong berpisah, kamu kelihatan sudah mau move on, tapi dia bilang kujerat kamu. Akan kubentangkan jaring laba-laba cinta. Nah, gitu ya. Ku kunci kamu, katanya. Nggak bisa kamu gerak. Mau lari kemana langkahnya kamu? Nggak bisa. Seolah-olah kamu bisa pergi. Ya, itu mungkin terjadi. Tapi apakah kamu benar-benar pergi? Luyu namanya seolah-olah. Gitu kan? Namanya seolah-olah. Ya berarti kan kepalsuan. Gitu. Jadi palsu ini. Kalau menurut dia palsu. Palsu, kalian sedang mengalami perpisahan, katanya. Nggak akan mungkin. Walaupun kelihatan kamu kayak sedang berjuang untuk berpisah, tapi ada rasa pedenya orang ini ya. Bisa-bisa agak-agak narsis juga nih, bisa nih. Yang dia bilang kayak, nggak akan bisa kamu bos. Kamu kan cintaku, kamu kan sayang sama aku. Nggak mungkin kamu bakalan segampang itu bisa ninggalin aku. Gitu dianya. Ya kalau soal mampu atau tidaknya kamu, menurut dirimu sendiri, itu urusan lain ya. Urusan lain ya Pisces ya. Tapi ini kan Mari hanya ngebacain energi dari si dia. Nah kalau energi dari si dia, nggak bisa. Pisces nggak akan bisa. Lo Pisces cinta sama aku. Lo ya Pisces sayang sama aku. Gitu ya. Pisces akan punya alasan untuk tetap mau bersama dengan aku. Kalau nggak punya alasan, ku bikin alasannya. Ku buat alasannya.
supaya Pisces itu tuh kepikiran, ya, tidak mau meninggalkan aku dan kemudian kembali lagi bersama dengan aku. Gitu. Karena Maria lihat juga sepertinya walaupun kalian sudah berstatus mantan, di sini masih ada ini ya interaksinya kalian berdua. Misalnya ya, interaksinya memang bukan lagi ayang bebepan, tetapi entah terlibat dalam satu komunitas yang sama, gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan bersama yang memungkinkan ada interaksi, setidaknya perjumpaan lah, gitu ya. Entah kalian rekan kerja, gitu ya. Entah dia bosnya kamu atau kamu yang jadi bosnya dia. Jadi kayak yang jalan untuk kalian melanjutkan hubungan ini, menurut dari si ayang bebek mantannya kamu, masih terbuka lebar. Oh, bisa ngamuk dia nih kalau Mari ngomong dia ayang bebek mantannya kamu. Ngamuk, bisa ngamuk dia nih sama Mari nih. Karena menurut dia nggak ada mantan, siapa yang mantan? Gitu dianya ya. Nggak ada mantan-mantan, apaan? Gitu dia. Itu ya. Di sana. Ya. Walau kamu bilang, mustahil, itu menurut kamu, tapi menurut dia tidak mustahil untuk kalian tetap bersama. Gitu loh. Tinggi nih percaya dirinya dia. Itu ya. Apa dia sudah punya pengalaman ya? Beberapa kali kalian memang berada di ujung tanduk hubungannya. Tapi kemudian kalian bisa survive. Nah, jadi dia berangkat dong dari pengalaman itu. Kalian dulu aja pun udah pernah kok berpisah atau ancaman berpisah. Tapi loh buktinya sempat jalan lagi. Ya sama, kali ini juga demikian katanya dia. Gitu ya. Ya sama aja. Ya gitu-gitu juga tuh. Nanti diem-dieman berapa saat. Kemudian nanti akan datang, entah itu kamu ataupun itu dia, datang kembali. Ya udah, main masak-masakan lagi kalian berdua, main pacar-pacaran lagi, main kawin-kawinan lagi. Gitu dianya, ya. Walau kamu bilang, alah Cici Mari, aku lihat kok dia jalan sama orang lain, nggak peduli. Itu lain cerita. Dia dengan yang lain itu tuh lain cerita, gitu ya, lain urusan. Yang urusannya dia sama kamu, hayu katanya, gitu ya, hayu tetap yuk barengan yuk, gitu. Yang lain ya yang lain, kita ya kita, gitu nanti prinsip dari si ayang bebeknya kamu ini di sana. Walau kalian masih pacaran dan kemudian ini tuh LDRan, karena ada Mari lihat beberapa di sini tuh semacam LDRan ya, ada 3 kartu nunjukin LDRan. Walau kalian LDRan, gitu loh, rasa-rasanya LDRan ini tuh enggak menjadi problem ya bagi seseorang ini tuh untuk barengan lagi sama kamu, nggak masalah katanya sih dia, pasti akan ada aja jalannya. Bisa aja tuh, gitu loh. Jadi kalau ide-ide seseorang ini untuk menarik kamu kembali sebagai pasangannya dia, memang nampaknya banyak ini, orangnya agak-agak kreatif ini, gitu loh. Apakah dia pakai cara sabar, nunggu, menanti kapan ada celahnya, gitu ya. Entah pakai jalan seperti itu, atau dia tembak rabas langsung ya, langsung sibuk aja dia, gas terus, gitu ya, mepet terus sama kamu. Iya, akan dia pepet, nggak ada ngasih waktu jeda gitu ya. Kan Mari lihat di sini tuh beberapa tetap koneksi. Nah, jadi model dari koneksi itu yang menunjukkan bahwa orang ini masih lanjut sama kamu, masih lanjut ini, itu ya. Tapi memang gini lah, kalau kalian ini tuh ceritanya masih pacaran ya, dan kebetulan kamunya itu tuh sudah pengen banget hubungan pacaran itu tuh jelas dia arahnya ke pernikahan. Nah, memang ya, kalau demikianlah kondisinya kamu, apakah orang ini tuh bisa diharapkan
bisa diharapkan dianya mau segera untuk menseriusin hubungan kalian? Memang jawabannya belum nih. Kalau Mari lihat, belum mau ini tuh terikat, ya, dalam status sebagai rumah tangga. Iya, memang belum. Jujur aja Mari katakan di sini. Namun kalau hanya kayak sebatas pacaran dan kamu punya kesabaran nih, kamu punya kesabaran untuk menanti dia supaya dia mau, ya, sungguh-sungguh bertanggung jawab akan mental dan emosionalnya kamu, ya enggak masalah lah, enggak masalah lanjutin hubungan ini, ya. Tapi kalau kamu punya urgensi, entah sebab karena kamu sudah bosan pacar-pacaran doang, ya, kamu sudah kebelet mau punya baby, ya, ingin menjadi mama, menjadi papa, ya bolehlah kamu mempertimbangkan orang lain, gitu loh. Walaupun jelasnya di sini tuh dia masih mau mengejar kamu, ya, masih mau mengusahakan dengan kamu. Tapi kalau tawarannya dia hanya percintaan saja, ya, pacar-pacaran doang, ya, itu kan berarti bertolak belakang dengan kehendak dirimu. Ya udah, kamu jalan terus saja, gitu loh, di sana. Karena masih ada ini isu tentang terikat pada komitmennya si dia. Walau usia dia tidak bisa dikatakan muda lagi nih, Mari lihat ya. Sudah kepala 3 lebih ke atas ini. Jangan-jangan ini udah 4, kepala 4 ini minimal nampaknya. Nampaknya Mari ya. Kayak ini energinya energi sudah tua gitu loh. Mari lihat. Tapi belum mau. Terutama dengan kamu nih ceritanya. Belum mau untuk terikat. Kayak masih enak dengan kamu, masih asik, masih seru, gitu loh. Apalagi kalau kalian, sudah cukup lama, ya, udah lebih daripada setahun usia relationshipnya kalian, dia kan sudah bisa ya mendapatkan sensasi-sensasi kayak gimana menariknya dengan kamu. Nah itu yang menjadi alasan kuat juga, ya, si dianya itu tuh masih mau barengan sama kamu. Cice, jadi dia ini tuh sebenarnya cinta nggak sih, Ce? Ginilah, kalau itu pertanyaannya kamu, dari 1 hingga 10, berapa banyak sih cintanya dia? Ada di 4 dari 10. Selebihnya apa dong? Kenapa dia mau sama aku, Ce? Selebihnya itu tuh karena ya tadi daya tariknya kamu itu loh. Daya tariknya. Sensasinya itu kalau dengan kamu tuh asik, menyenangkan, seru. Menurut dia, ya, menurut dia. Gitu. Jadi kayak seperti dia lagi main PlayStation gitu loh. Itu kan sebuah permainan doang kan, tapi bisa orang bertahan lama-lama di sana kan, main terus. Bisa sampai habisin waktu 3 jam, 6 jam kan gitu ya. Nah di sana. Nah itu seperti kayak gitulah sensasi yang kurang lebih, ya. Sensasi yang dia alami ketika dengan kamu. Itulah. Makanya kalau kalian sudah cukup lama bersama, tapi belum kunjung juga dia melamar kamu atau mau dilamar sama kamu, ya, karena ya kadar cinta itu tuh masih sangat kecil dan dia belum siap terikat kehilangan kebebasannya dia atas dasar komitmen. Belum mau dia ini, itulah. Memang kalau dengan dia cocoknya pacar-pacaran doang nih, Mari lihat ya, bukan untuk dipertimbangkan menjadi kandidat rumah tangga. Kalau hubungan jangka panjang mungkin bisa lah, gitu, mungkin bisa ada masih peluangnya terbuka ke sana jangka panjang. Tapi yang berkomitmen ini loh, ikatan rumah tangga, agak-agak ragu Mari, gitu ya. Nah, kalau kamu sedang butuhnya memang hanya pacar-pacaran doang, ya bolehlah dengan orang ini, gitu. Tapi kalau menjadi partner hidup, lahir batin, masih kurang cocok, dari penglihatannya Mari saat sekarang, ya. Begitu, ya.
Dan ini tuh bisa nekat dia nih datang untuk ngedeketin kamu, nekat. Itu loh. Kalau misalnya kalian LDRan, rencananya dia untuk datang langsung nyambangin kamu, kunjungin kamu. Kuat sekali di sini. Bisa-bisa nggak tau-taunya dia ciluk baja, udah hadir di pintu rumahnya kamu. Dia udah aja datang kabar. Aku udah di hotel ini ya, menyebutkan salah satu nama hotel di kotamu. Bisa aja ini. Karena dia punya energinya ya untuk melakukan hal yang seperti itu. Betul loh. Ya, jadi kayak nggak ada ini cerita kamus move on dalam hidupnya si dia. Nggak ada. Itu loh, apa move on katanya. Nggak ada. Omong kosong. Itu dia. Lah, orang ini masih bisa dilanjutkan kok. Ngapain move on? Gitu. Lah, kamu juga pasti akan bisa lagi aku tarik. Gitu ya. Kita masih akan kembali lagi kok. Terus ngapain repot-repotin diri untuk move on? Gitu ya. Masih ada banyak alasan dalam diri seseorang ini tuh agar kalian bisa kembali lagi bersama. Banyak alasan. Aku masih seneng, aku masih suka, masih asik, masih seru. Kayak gimana pun ya, walau sedikit aku masih punya cinta. Gitu ya. Kamu juga pasti akan memberikan peluang. Ini kan asumsinya dia tentu ya, alasan-alasan untuk kembali bersama ini. Kamu kan masih memberikan peluang. Kamu juga kan masih sayang. Gitu ya. Buktinya dulu aja kamu mau kok membuka diri ke aku. Dan jangan-jangan, maaf, jangan-jangan kalian juga sudah punya aktivitas ini, walaupun kalian masih pacaran ya, tapi kalian punya aktivitas intim ya, seperti layaknya suami istri, seksual. Jadi nggak mungkin katanya, nggak mungkin kayak orang seperti kamu yang sudah kena nih sensasi rasa gimana nge-seks dengan dia, kamu bisa dengan segampang itu move on dari dia. Nah, seperti itu ya. Terlebih kalau kamu ternyata memang orang kalem ya, orang baik-baik gitu ya. Jadi kalau orang baik-baik itu tuh biasanya seks itu tuh dianggap sebuah hal yang sakral. Jadi rasa-rasanya kalau udah nge-seks ya udah mau aja untuk terus melanjutkan kembali gitu ya di sana. Lagi banyak kecocokan katanya dia, banyak kecocokan yang dia lihat dari kamu sebagai seorang kekasih, sebagai seorang pacar ya. Ini pacar, masih banyak alasan gitu loh. Masih banyak kecocokan ya kalau sebatas pacar, tapi tidak dalam pernikahan di sana begitu. Kalau mari lihat ya, jadi kayak masih terus mikirin kamu, masih terus merasakan tentang kamu, kayak biasa-biasa aja. Mari lihat, maksudnya biasa-biasa dalam artian kayak nggak ada galau-galaunya ini anak orang gitu loh, nggak ada. Lo orang dia nggak mempercayai ada perpisahan itu, ya ngapain dia galau kan gitu? Apa alasan dia mau bergalau-galau ria? Itu loh, nggak ada alasan katanya. Itu ya, nggak ada yang menyakitkan di sini menurut dia. Nggak ada yang menyakitkan, nggak ada yang kayak takut kehilangan atau apa, nggak ada. Lah orang nggak ada yang hilang kok, ngapain takut kehilangan? Jadi kayak seseorang ini tuh nggak mau dramatisir keadaan ya. Dia tidak yang tipe melankolis melankolis pula. Wih, sedihnya kalau nggak bersama dengan kamu lagi. Nggak ada gitu-gitu dia. Apalagi nih ya, gimana lagi nih ya nextnya, keseruan apalagi nih ya yang bisa dia yang bisa kami jalani, gitunya pikiran-pikiran dari si dia ini. Oke ya, jadi nggak ada ini cerita move on katanya. Dia ngamuk nanti sama Mari ini. Oke, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke, mari mulai dari inisial A. Ada asmara, C cinta, D ada dalam, T ada tali, K ada kata, H ada hati, M ada meja,
S ada 1, dan P ada pelita. Nah, masuk kita ke zodiak, hanya ada 2 koin di sana. Ada energi dari Leo dan berikut ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.